Oke, selamat sore buat teman-teman Youth MC dimanapun teman-teman berada menyaksikan secara online. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Dalam beberapa waktu ke depan ini kita mau memberikan waktu kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk sore hari ini. Kami boleh datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, sekalipun kami menyaksikan secara online, secara streaming, tapi kami percaya hadirat Tuhan dan kasih Tuhan itu mempersatukan setiap kami anak-anak Youth MC ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Engkau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagi setiap kami, sungguh indah kau Tuhan, indahnya pengorbananmu, indahnya kasih setiamu dalam hidupku, sungguh besar pengorbananmu dalam hidupku Tuhan, ku bersyukur Tuhan atas kasih setiamu, sungguh indah, sungguh besar, sungguh mulia karyamu Yesus, ku rasakan kasih setiamu, haleluya, haleluya, ku rasakan kebaikanmu di hidupku Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih buat kasih setiamu, buat pengorbananmu, kasih setiamu dan kebaikanmu Tuhan selalu mengiringi setiap kami Tuhan, bahkan di tengah keadaan yang sulit ini Tuhan, kasih setiamu tetap nyata atas setiap kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Kau jadikan kehidupan kami berharga, Kau jadikan kehidupan kami indah di pandangan-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu yang memberikan pengharapan dalam setiap hidup kami. Rabasyaralamu. Kami mau mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Setiap pengorbanan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau pandang kehidupan kami lebih indah Tuhan dan berharga dari pandangan-Mu Tuhan. Tuhan kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat
hanya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, katakan Allah dahsyat. Allah dahsyat, Allahku dahsyat. Allah dahsyat, sekali lagi katakan, oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau bukan cuma sekedar mati bagi kami Tuhan, tapi Engkau juga bangkit bagi setiap kami untuk memberikan sebuah pengharapan dan kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah, selama karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Engkau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Oh, hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia.
dan mulia. Saya persilakan hambanya. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Namanya, katakan sekali lagi, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. kasih-Mu terindah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Karya yang terbesar dalam kehidupan setiap kami, Kau rela mati Tuhan untuk menebus setiap dosa kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh memelihara kasih setia-Mu selamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom buat semuanya. Ini adalah Youth Online Miracle Center. Buat setiap yang mendengarkan melalui YouTube, Shalom. Biarlah di keadaan yang belum baik ini kita tetap mendekatkan diri, ya kan? Tidak menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah. Ibadah tidak terbatas gedung, ya kan? Tapi melalui apa yang sudah dunia sediakan, YouTube bukan jadi suatu sarana untuk kita menjauh dari Tuhan, tapi biarlah melalui sarana ini kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita boleh belajar lebih lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita semua, terutama di saat-saat seperti ini ya. Kita mau buka sama-sama di Mazmur 84 ayatnya yang ke-6 atau ayat yang ke-84 ayat yang ke-6. Kalau yang di Alkitab cetak ayat yang ke-7. Ya, kalau di Bible di handphone itu di ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Amin. Mazmur 84 ya, ditulis oleh Daud. Daud menuliskan ini diperkirakan, ditafsir oleh tokoh-tokoh yang menafsirkan Alkitab ketika Daud dalam pengejaran anaknya sendiri, Absalom. Ya, jadi keadaannya tidak baik. Daud memberikan perumpamaan seperti ketika melewati lembah Baka. Ya, lembah Baka. Mungkin kalau kita belajar lebih lagi, lembah Baka bisa disebut juga the valley of weeping. Lembah tangisan air mata. Lembah Baka berkata tentang sebuah kedukaan. Lembah Baka berkata sebuah kekeringan, kematian, keadaan yang tidak baik. Ya, kalau relevansinya dengan keadaan sekarang mungkin tidak jauh beda. Ya, buat orang-orang yang sedang berusaha, punya perusahaan, punya usaha, ataupun ikut dalam sebuah perusahaan, menjadi pegawai ataupun ikut kerja dengan orang lah. Ini
sebuah lembah baka dalam kehidupan kita. Ya, hari ini lembah bakanya rata, ya kan? Rata buat semua orang. Bahkan maaf ya, penimbun masker pun sekarang mengalami lembah baka. Ya, penimbun masker sedang keok karena pemerintah mengumumkan bahwa masker dari kain juga oke kok. Kebingungan lah mereka yang sudah menimbun masker, ya. Karena ketika mereka beli dengan harga yang lumayan tinggi, berharap terus naik, ternyata masker kain dijual lebih murah. Lembah baka lah buat Anda para penimbun, ya. Tidak ada yang tidak mengalami sesuatu yang baik. Semua mengalami hal yang tidak baik saat ini. Mungkin ini adalah lembah baka buat kita sebagian banyak orang. Kita mengalami yang namanya kekeringan. Kita yang mengalami yang namanya tangisan, duka, kematian. Ya, tapi anehnya di Mazmur 86 ini dikatakan apabila melintasi lembah baka, apabila kita melalui keadaan yang tidak baik ini, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya akan ulas kata-kata menjadi tempat yang bermata air. Segala macam bentuk kehidupan, ya, mulai peradaban awal sampai hari ini, semua yang maju itu yang dekat dengan mata air. Mata air adalah kehidupan. Pemazmur bisa memberikan sebuah ayat yang luar biasa. Ketika kita mengalami keadaan yang enggak baik ini, bagaimana kita melewati keadaan yang tidak baik itu, yang sedang kita lewati ini, tapi kita tetap mengalami yang namanya mata air, kehidupan. Ya. Nanti kita belajar di ayat di atasnya, kalau di Alkitab cetak, ya, kita naik ke ayat yang kelima. Gimana sih caranya kita bisa merasakan mata air ketika kita melewati lembah baka? Bukan terus tiba-tiba Tuhan mengeluarkan mata air. Enggak. Setiap orang melewati hari ini lembah baka ini. Ya, tidak ada ceritanya, ya kan? Tuhan membuat kita berbeda. Kita tidak merasakan krisis. Enggak. Orang percaya, orang tidak percaya hari ini semua mengalami krisis. Ya, tapi bagaimana krisis ini kita lewati, kita menjalaninya dengan mata air di kanan kiri atau di dalam lembah baka ini. Kita baca ayat yang ke-5. 84 ayat yang ke-5 dikatakan seperti ini. Mazmur 84 ayatnya yang ke-5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, di rumah Tuhan, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Orang yang diam di rumah Tuhan tidak selalu berkata sebuah building, sebuah bangunan gereja. Tapi bagaimana kerinduan umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, untuk senantiasa membangun sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Bapak Ibu yang selama ini, ya kan, banyak alasan, banyak halangan. Ketika kita kepingin ke gereja, banyak halangan. Hari ini Bapak Ibu, Anda tidak harus ke gereja loh. Bahkan gereja melarang kita untuk datang ke gereja. Ya, karena memang ada peraturan dari pemerintah. Untuk kita ada social distancing dan lain sebagainya untuk mencegah penyebaran wabah ini. Ini kesempatan Anda bergereja di rumah. Bangunlah gereja Anda dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi alasan untuk Anda berkata enggak ada waktu. Waktu Anda banyak. Waktu kita sekarang banyak sekali kesempatan untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan lebih intim lagi. Waktu kita lebih banyak lagi untuk menghabiskan tebalnya Alkitab untuk kita baca. Kita punya banyak waktu untuk membangun sebuah relationship melalui pujian penyembahan pribadi kita kepada Tuhan. Pujian penyembahan tidak harus berkelompok di gedung gereja. Kita semangat bukan karena teks,
Tapi karena semangatnya para pemain musik, hebatnya para pemain musik, sehingga kita excited. No, sekarang waktunya kita tidak merasakan hebatnya para pemain musik, tapi kita merasakan hebatnya pujian penyembahan karena arti kata-kata yang kita naikkan, kerinduan benar-benar kita. Kalau di rumah mau nggak pakai gitar, mau nggak pakai apa-apa. Nah ini yang Tuhan mau. Dikatakan sekali lagi, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Kita ini punya kesempatan hari ini untuk senantiasa diam di rumah Tuhan, bukan bicara lagi sebuah gedung gereja. Mau melewati lembah baka dengan adanya sumber mata air, diam di rumah Tuhan, bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih intim lagi. Enggak ada lagi, enggak ada lainnya. Ya. Yang kedua, di ayat 6 dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau. Saat ini Bapak Ibu, ketika lembah baka ini terjadi buat semua orang, ya, bukan cuma di Indonesia, hari ini di seluruh dunia, tidak ada satupun orang yang bisa survive mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya. Berita beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, orang yang nggak pernah keluar dari rumah, udah benar-benar stay at home, di rumah saja, tapi ternyata tetap kena yang namanya COVID-19. Gimana caranya? Saya nggak tahu ya. Dapat dari tukang sayur kayak atau dapat dari kiriman barang atau saya nggak tahu. Hari ini kalau kita mengandalkan kekuatan kita, tidak seperti apa yang dikatakan di ayat yang ke-6, berbahagia manusia yang kekuatannya di dalam engkau, di dalam Tuhan. Percuma Bapak Ibu, kita mengandalkan kekuatan siapa? Diri kita, terbatas sekali. Orang lain koneksi, gak ada gunanya hari ini. Anda mau mengungsi di mana? Kalau kita biasanya ya ada kerusuhan ada apa orang Indonesia bisa yang banyak uang bisa punya alasan terbang ke Singapura, terbang ke Australia, mungkin ke Eropa, di lockdown semua sekarang. Kekuatan finansialmu tidak ada artinya hari ini. Koneksimu tidak ada artinya hari ini. Jadi kekuatan yang bisa kita andalkan cuman dalam Tuhan. Nah, masalahnya Bapak Ibu ya, orang-orang sekarang, anak-anak muda terutama, ya, ketika sudah mengalami menjalani kekristenan sekian lama, ternyata hari ini ketika lembah baka itu harus kita lewati, berbagai macam respon, berbagai macam reaksi dari orang-orang di luar sana. Ada yang merasa aku kayak di penjara, aduh mati aku, aduh matengon gak ada penghasilan, aduh mateng aku dipecat, aduh banyak keluhan. Tapi tidak sedikit juga yang merasa bahwa ada pemeliharaan Tuhan dikala lembah baka ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Di saat ini tidak semua orang mengeluh loh ternyata. Di saat ini tidak semua orang ketika melewati hari-hari yang menyesakkan bagi sebagian banyak orang, mereka tetap merasakan yang namanya pemeliharaan Tuhan. Coba kalau kita udah menjadikan ayat yang ke-5 dan 6 tadi itu style dalam kehidupan kita, saya percaya kok lembah baka ini kita lewati dengan adanya mata air, adanya sumber kehidupan yang daripada Tuhan, adanya pemeliharaan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak mengalami sumber mata air itu dalam kehidupan kita? Buat teman-teman yang sedang menyaksikan di YouTube, coba periksa. Mungkin Anda merasa, iya, aku hari ini merasa udah give up. Aku dikeluarkan, aku di PHK, aku dirumahkan tanpa ada salary. Usahaku tutup karena gak ada yang beli lagi. Orang tuaku dirumahkan, gimana aku nanti bayar uang sekolah.
Sementara kamu dirumahkan di sekolah, tanpa sekolah, ternyata uang sekolah tetap jalan. Dan orang tua ternyata dirumahkan tidak ada gaji. Anda merasa benar-benar melewati lembah baka tanpa ada sumber kehidupan pemeliharaan dari Tuhan. Why? Kita periksa berapa banyak orang Kristen ketika mereka datang ke rumah Tuhan. Ya, mereka memutuskan ikut Tuhan. Mereka memutuskan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan berbagai macam motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya pernah muda, ya kan. Ketika suatu kali saya diajak beberapa teman ikut sebuah retreat, ya. Retreatnya diikuti oleh beberapa perwakilan dari luar kota. Kita ikut bukan karena kepingin ada dilawat Tuhan atau kenal Tuhan lebih lagi, bukan. Saya waktu itu ikut karena iming-iming di sana banyak cewek cantik-cantik. Berapa banyak anak muda yang berpikir seperti itu juga ketika datang ke rumah Tuhan. Coba diperiksa, coba koreksi diri, coba lihat hidup Anda. Ketika Anda datang ibadah, datang dalam doa Anda di malam hari, ya, Anda datang itu memuji Tuhan sungguh-sungguh, menyembah meninggikan Tuhan sungguh-sungguh. Anda menyembah meninggikan Tuhan dengan akhiran Tuhan berkati aku. Tuhan, aku belum dapat jodoh. Tidak salah doa minta jodoh sama Tuhan. Tapi ketika tujuan Anda cuma minta jodoh aja. Jangan heran ketika lembah baka menghampiri hidup kita. Kita tidak lagi merasakan pemeliharaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berapa banyak orang Kristen datang ke gereja. Orang Kristen datang kepada Tuhan di dalam doanya dengan list yang begitu panjang. Tidak ada satupun dalam list itu tentang pengagungan kepada Tuhan. Tapi listnya adalah satu, pekerjaanku berkatilah. Orang tuaku berkati, istri, suami berkati, anak-anak berkati, usaha berkati, studi diberkati. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Anda datang dengan segala macam list untuk menuntut Tuhan. Tapi tidak ada ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Ini yang pemazmur inginkan. Pemazmur memberikan link, memberikan sebuah cara. Ketika kita melewati lembah baka, akan ada sumber mata air. Ketika kita diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan bukan berarti Anda meminta dan meminta. Coba periksa Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ketika Anda masuk dalam lembah baka, Anda give up atau Anda tetap bisa merasakan, oh Tuhan masih pelihara loh. Oh Tuhan beri kekuatan. Bukan Tuhan Tuhan spesialkan kita, enggak. Tetap merasa kok. Tapi begitu luar biasanya pemeliharaan Tuhan tetap kita rasakan ketika kita datang ke rumah Tuhan dalam doa kita, dalam penyembahan kita pribadi. Kita benar-benar mengagungkan Tuhan, kita mencari Tuhan, kita merindukan Tuhan. Bukan merindukan berkat-Nya, bukan mencari berkat-Nya, bukan meminta berkat-Nya. Berapa banyak orang-orang hari ini ketika ke gereja, ya. Ke gerejanya jalan, tapi mengandalkan dirinya tetap jalan. Ke gerejanya tetap rajin, tapi ketika keluar dari gereja, berbisnis, sekolah, kuliah, berumah tangga, ketika menghadapi ada masalah, siapa yang kita cari?
Hari ini kita belajar. Firman Tuhan singkat malam hari ini mengingatkan kita di saat hari ini, di saat-saat seperti ini, semua orang tanpa terkecuali tidak ada yang tidak melewati lembah Baka. Semua melewati lembah Baka. Tapi berapa banyak orang yang tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita belajar dari pemazmur malam hari ini. Ketika lembah Baka dilewati dalam kehidupan, pemazmur memberikan link ada sumber air kehidupan. Ya, mari kita benar-benar kita mau bangun. Kita mau bangun hubungan kita lebih lagi dengan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan dengan list doa yang panjang berisi semua berisi permintaan-permintaan A sampai Z. Tapi list yang kita tulis adalah bagaimana kita mengucap syukur kebaikan Tuhan di saat apapun. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan begitu luar biasa. Sembah Dia, cari Dia. Bukan mencari berkatnya, bukan mencari keberuntungan di dalam gereja. Datang kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Menyembah, memuliakan Tuhan. Maka ketika lembah Baka terjadi dalam hidup kita, kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Demikian firman Tuhan malam hari ini untuk ibadah youth online. Biar firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan. Menjadi kekuatan buat kita semua di saat-saat yang secara daging tidak baik. Terjadi buat seluruh umat manusia di dunia. Tapi biarlah orang-orang yang mencari wajah Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika saat-saat ini terjadi, semua boleh merasakan pemeliharaan Tuhan itu nyata. Demikian firman Tuhan. Kita mau tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman-Mu malam hari ini. Dalam keadaan yang tidak baik pun, biarlah setiap kami melihat ada sumber mata air itu terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Ketika banyak orang di luar sana merasakan krisis. Dan ketika itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya, kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sadar ketika selama ini kami datang ke dalam ibadah kami. Doa kami. Kalau kami hanya berisikan permintaan. Berisikan tentang saya dan saya dan saya. Kami semua meminta ampun Tuhan. Biarlah ketika kami mencari wajah Tuhan, benar-benar kami mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk sebuah permintaan, bukan untuk sebuah permohonan doa, tapi pengagungan Tuhan. Maka biarlah Tuhan, ketika lembah Baka terjadi dalam kehidupan setiap kami, mata air itu boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, buat ibadah malam hari ini. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati setiap kami di saat-saat yang tidak baik ini. Pemeliharaan, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Ko Budi atas firman-Nya. Shalom buat teman-teman MC Youth yang ada di rumah sekalian. Senang sekali kami berjumpa, sekalipun lewat online, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas menjamah dalam kehidupan kita semua, amin. Nah, beberapa pengumuman yaitu sepanjang sepekan ini, yaitu yang dimana jangan lupa untuk teman-teman tetap saksikan ibadah live streaming Youth GAP Miracle Center setiap hari Minggu jam 4 sore di channel YouTube @GAP Miracle Center. Kemudian untuk info-info selanjutnya bisa teman-teman ikuti di Instagram, medsos kami, baik di @GAP MC Youth maupun di @GAP Miracle Center. Dan bagi teman-teman Youth yang terbeban untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan secara online di rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati.